Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Seperti janji saya pada video sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara menggunakan pola pengetikan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Untuk sistem penomoran dalam pola pengetikan ini, kebetulan buku pedoman penulisan skripsi yang saya pegang menggunakan sistem campuran angka dan huruf. Bagi yang menggunakan sistem balok angka penuh, tinggal menyesuaikan dan caranya sama persis, hanya sistem penomorannya saja yang berbeda. Jadi lihat kembali buku pedoman penulisan skripsi yang berlaku di kampus teman-teman, apakah menggunakan sistem campuran angka dan huruf atau menggunakan sistem balok angka penuh. Dalam penggunaan pola pengetikan ini ada satu fasilitas pada Microsoft Word yang sangat membantu sekali, namun jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam pengetikan skripsi. Fasilitas tersebut adalah fasilitas format Painter. Fasilitas ini digunakan untuk mengcopy atau menyamakan format pengetikan dari satu tulisan yang telah dibuat sebelumnya dan diterapkan kembali pada tulisan-tulisan yang lain. Mau tahu bagaimana cara penggunaannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi dan selalu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat kepada teman-teman, khususnya dalam bidang teknik penulisan skripsi. Baik, langsung saja kita buka terlebih dahulu file pola pengetikan yang telah kita buat. Bagi yang belum membuat file ini, silahkan lihat kembali cara pembuatannya pada link yang muncul pada bagian atas video ini. Setelah filenya kita buka, kita lakukan penyimpanan ulang terhadap file ini agar file pola pengetikan ini tidak rusak formatnya dan bisa kita gunakan kembali untuk pengetikan berikutnya. Untuk menyimpan ulang file ini dengan mudah dan cepat, tekan tombol F12 pada keyboard, maka akan muncul jendela Save As. Misalnya di sini kita bikin satu folder baru, kemudian beri nama foldernya skripsi. Kita buka foldernya, kemudian beri nama filenya dengan nama bab 1. Kemudian kita klik Save. Di sini bisa kita lihat nama file sudah berubah menjadi bab 1. Pada file inilah kita bisa melakukan pengeditan sesuai isi skripsi yang akan kita ketik. Langsung saja kita klik pada akhir alinea baru di sini, tekan tombol Shift dan panah ke bawah untuk memblok sampai baris terakhir. Kemudian kita tekan tombol Del untuk menghapus format penomoran yang tidak kita perlukan. Yang kita tinggal hanyalah bab, judul subbab, dan satu alinea baru yang semuanya sudah pas format pengetikannya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Baik itu ukuran hurufnya, jarak spasi, dan teks masuk ke dalam pada baris pertama pada alinea baru. Tinggal kita edit sesuai dengan isi skripsi kita. Pada bab kita tambahkan satu Romawi, kemudian judul bab kita blok, dan ketik pendahuluan. Begitu juga dengan judul subbab, kita ganti dengan latar belakang masalah. Kemudian alinea baru ini tinggal kita ganti sesuai dengan isi skripsi kita. Misalnya di sini sebagai contoh saja, saya ketik secara random saja.
Jadi teman-teman perhatikan formatnya saja dan isinya nanti disesuaikan dengan isi skripsi teman-teman. Jika sudah selesai, kita ketik latar belakang, kita enter dengan jarak 2 kali enter atau sama dengan 4 spasi dari akhir alinea yang terakhir untuk membuat judul subbab yang baru. Disinilah kita perlu menggunakan format Painter untuk menyesuaikan dengan format yang telah kita buat di atas. Karena di sini kita mau membuat judul subbab, maka kita samakan formatnya dengan judul subbab pertama atau poin A. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, kita klik pada poin A yang ingin kita ikuti formatnya, kemudian klik icon format Painter. Bawa ke tempat di mana kita akan membuat judul subbab yang baru atau poin B. Pastikan muncul gambar kuas seperti ini, baru kita klik. Maka otomatis poin B muncul di sini. Dan formatnya sudah sama persis dengan poin A. Cara yang kedua yang lebih mudah dan cepat adalah hanya menggunakan keyboard. Yang pertama, kita bawa kursor kita ke poin A, kemudian tekan tombol Ctrl Shift C. Kemudian bawa kembali kursor ke bawah dan tekan tombol Ctrl Shift V. Maka poin B juga otomatis muncul dengan format yang sama dengan poin A. Kemudian kita ketik dengan cetak tebal definisi operasional. Kemudian enter, maka akan muncul poin C, abaikan saja. Kita bawa kursor kita ke alinea yang ada di atas, kita tekan lagi tombol Ctrl Shift C. Kita bawa lagi kursor ke bawah, kita tekan tombol Ctrl Shift V, maka format alinea baru sudah sesuai dengan alinea di atas. Kemudian kita ketik lagi alinea baru di sini. Selanjutnya misalnya di sini kita mau bikin poin 1. Maka bawa dulu kursor ke poin B, tekan seperti tadi Ctrl Shift C, dan bawa kursor ke bawah, tekan Ctrl Shift V, maka akan muncul poin C. Tekan backspace 1 kali untuk menghapus poin C, baru kita ketik 1 titik spasi. Kita enter, muncul poin 2. Dan seterusnya. Tinggal kita ikuti cara di atas tadi untuk judul subbab berikutnya sampai selesai 1 bab. Selanjutnya saya ingin mencontohkan cara mengedit skripsi yang format pengetikannya belum benar dengan menggunakan pola pengetikan dan format Painter ini. Di sini sudah saya buka 2 file. Yang pertama file pola pengetikan dan satu lagi file contoh bab 1. File contoh bab 1 ini pengetikannya masih belum benar pengaturan format pengetikannya, kecuali ukuran margin, ukuran kertas, dan perataan teks saja yang sudah diatur. Sekarang kita samakan formatnya dengan pola pengetikan. Yang pertama, pada file contoh bab 1 ini kita tekan Ctrl A untuk memblok keseluruhan. Kemudian tekan Ctrl 2 untuk merubah spasi menjadi 2 spasi. Tekan tombol panah ke atas untuk menghilangkan bloknya dan langsung ke tulisan bab. Kemudian kita berpindah ke file pola pengetikan dengan cara menekan tombol Alt Tab. Jadi, untuk berpindah dari satu file ke file lainnya atau dari satu jendela ke jendela lainnya, kita cukup menekan tombol Alt Tab saja. Bawa kursor atau klik pada tulisan bab, tekan tombol Ctrl Shift C,
Kemudian kita berpindah lagi ke file contoh bab 1 dengan menekan tombol Alt Tab. Kita blok tulisan bab 1 dan pendahuluan, kemudian tekan tombol Ctrl Shift V. Maka tulisan bab 1 dan pendahuluan sudah sama persis dengan bab yang ada pada pola pengetikan. Kemudian untuk latar belakang masalah, biasanya ini tidak bisa kita samakan formatnya dengan yang ada di pola pengetikan. Bisa kita coba di sini. Kita blok terlebih dahulu latar belakang masalah, tekan tombol Alt Tab, pindah ke pola pengetikan. Kita bawa kursor atau klik pada poin A, tekan Ctrl Shift C. Kemudian kembali ke contoh bab 1, tekan tombol Alt Tab, kemudian tekan tombol Ctrl Shift V. Ternyata hanya cetak tebalnya saja yang sama, sementara poin A-nya tidak muncul. Kita ketik saja poin A titik spasi, kemudian kita geser left indent-nya ke angka 0,75. Dan first line indent-nya ke angka 0. Maka untuk latar belakang masalah sudah pas formatnya. Selanjutnya untuk alinea masuk ke dalam, kita samakan lagi dengan pola pengetikan. Kita berpindah ke pola pengetikan, bawa kursor atau klik saja di bagian alinea yang sudah ada, tekan tombol Ctrl Shift C, pindah lagi ke contoh bab 1. Jika kita ingin menyamakan formatnya beberapa alinea sekaligus, kita blok terlebih dahulu alinea yang ingin kita samakan. Lalu tekan tombol Ctrl Shift V. Maka samalah sudah semua alinea yang sudah kita blok ini. Selanjutnya untuk definisi operasional, kita samakan dengan latar belakang masalah. Bawa kursor ke poin A, lalu tekan tombol Ctrl Shift C dan blok kata definisi operasionalnya, kemudian tekan tombol Ctrl Shift V. Kita bawa lagi kursor ke alinea yang sudah ada di atas, tekan Ctrl Shift C, kemudian bawa lagi ke bawah, Ctrl Shift V lagi di sini untuk membuat alinea baru. Kemudian di sini juga Ctrl Shift V, di sini juga Ctrl Shift V, dan di sini Ctrl Shift V lagi. Baru untuk poin satunya kita bawa lagi kursor ke poin B, Ctrl Shift C, bawa lagi ke bawah, Ctrl Shift V, maka muncul poin C. Kita hapus saja poin C-nya, kita tulis 1 titik spasi. Maka letak poin 1 sudah pas sejajar dengan kata definisi. Kemudian kita tekan lagi pada poin 1 ini Ctrl Shift C. Dan bawa ke bawah ke tulisan guru, Ctrl Shift V, muncul poin 2. Dan seterusnya seperti ini. Nah, demikianlah contoh cara penggunaan pola pengetikan dan format Painter dalam pengetikan skripsi. Semoga dengan contoh ini bisa dipahami oleh teman-teman dan dapat dipraktekkan pada pengetikan skripsi teman-teman. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Jika menurut teman-teman apa yang saya sampaikan dalam video ini bagus dan bermanfaat, silahkan beri like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.